Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk video kali ini, Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang menceritakan sebuah tradisi aneh yang menjadikan manusia sebagai sasaran berburu. Bayangkan saja, beberapa orang disuruh berlari secepat-cepatnya. Lalu para pemburu pun mengejar untuk memburu dan menghabisi mereka seperti binatang. Film ini berjudul Happy Hunting tahun 2017. Apakah benar bikin happy? Baiklah, sebelum kalian nyuruh ngangkat jemuran, kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari pelarian seseorang di tengah panasnya gurun di dekat perbatasan Meksiko. Dengan kondisi yang sudah babak belur, pria ini kabur dari orang-orang yang sedang memburunya. Satu tahun berlalu, kita beralih ke seorang pengangguran kelas jair tapi doyan banget terhadap alkohol dan segala macam yang bisa membuat kepala oleng. Pria bernama Warren ini sedang mendapatkan kabar bahwa teman wanitanya sudah meninggal. Wanita itu pun dikabarkan sudah memiliki anak dari hubungannya bersama Warren. Warren pun tak menyangka permainan krambol bersama temannya dulu ternyata menghasilkan orok. Kemudian ia berniat untuk segera menemui sang anak yang katanya berada di Meksiko. Gak punya buat bensin dong. Lalu Warren berencana untuk menjual sisa tepung oleng yang sudah tercampur masako untuk ia jual kepada para pecandu. Singkat cerita, Warren kini sedang COD-an di tempat para pemuda bangor dengan kondisi tangan yang sudah gemetaran. Bukan panik atau soak ya, tapi tubuhnya sedang ketagihan alkohol yang sudah biasa ia konsumsi sejak masih bocil. Sementara kedua pria ini ingin mengetes dulu apakah barang yang ditawarkan Warren sesuai dengan standar obat haram nasional. Dan jika bubuk tersebut berbusa selama 5 menit, mereka mau untuk membayar mahal. Die Lady tanzen kann. Sambil menunggu, kedua pria ini gibahin teman mereka yang sudah taubat. Di saat itu pula, Warren sedang menahan sakau akan alkohol yang sudah mendarah daging. Hat was von der Seifenfabrik. Belum juga 5 menit, tepung oleng dari Warren sudah berhenti berbusa. Panik dong. Hey! Das ist amtlich gekocht. Amtlich gekocht. Setz dich, verdammt nochmal! Akibat kelakuannya sendiri, salah satu calon pembeli tewas setelah kepalanya ditembus pelor. Meskipun COD-an gagal, tapi Warren berhasil mencuri duit dan barang-barang lainnya. Akhirnya Warren pun bisa berangkat menuju Meksiko untuk menemui anaknya. Karena perjalanan cukup jauh, Warren singgah di penginapan di sebuah daerah terpencil bernama Bedford Flat. Dan karena punya cukup bekal, Warren sudah pasti mabuk-mabukan lagi. Dalam keadaan oleng parah, ia menghubungi nomor rumah almarhum pacarnya yang entah kenapa gak ada yang mengangkat. Di keesokan harinya, Warren nyari angin sebelum melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia melihat sebuah iklan festival berburu yang akan digelar daerah ini besok malam. Lalu ketika melihat seorang gembel berpangkat pro, Warren memilih untuk jajan bir daripada beramal kepadanya. Saat sedang membayar belanjaan, Warren kepo dengan tradisi berburu yang sepertinya sudah biasa digelar di kota ini. Lalu si kang toko menceritakan bahwa festival tersebut adalah tradisi berburu kerbau yang dibiarkan kabur untuk diburu. Dari dulu tradisi itu pun memang sudah biasa digelar setiap tahun di daerah ini.
Dirasa event tersebut menyenangkan, Warren pun berniat untuk mengikutinya. Singkat waktu, Warren menyempatkan diri untuk mengasah kemampuan menembaknya. Saat tangannya kembali gemetaran, Warren tahu apa yang harus ia lakukan. Tuh kan, hanya dengan minuman abok, gemetaran yang dialami Warren langsung sembuh. Kondisi yang sudah bikin resah ini pun membuat Warren mengikuti sebuah kajian dari orang-orang yang berhasil terbebas dari ketergantungan alkohol. Setelah kegiatan usai, Warren ditemui si pembicara yang bernama Steve. Lalu Steve ujug-ujug memberikan nomor HP karena katanya ia ingin ngobrol lagi jika ada kesempatan. Karena Steve begitu maksa, Warren pun menerimanya. Jederzeit, okay? Di malam berikutnya, Warren yang selalu gelisah berniat untuk menemui Steve sebelum ke lokasi festival berburu. Dan ketika mereka bertemu, Steve dan istrinya menyambut baik keinginan Warren untuk bisa bebas dari ketergantungan alkohol. Kemudian Warren bercerita jika dirinya pernah mengikuti pelatihan militer. Namun karena doyan abok, ia akhirnya gagal menjadi seorang tentara. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba tangan Warren kembali gemetaran. Kemudian ia izin ke WC untuk mencari sesuatu yang bisa membuatnya mabok. Setelah menenggak obat kumur-kumur, Warren senang karena ia menemukan obat penenang. Lumayan buat ngeplay lah. Sekembalinya ke penginapan, Warren langsung menikmati obat hasil curiannya. Saat Warren teler parah, Steve dan istrinya datang setelah berhasil mengikutinya. Karena ternyata pasangan ini punya rencana jahat sejak Warren mendatangi rumah mereka. Singkat cerita, Warren yang baru sadar kaget karena ia disekap bersama orang-orang di tengah kerumunan warga Bedford Flat. Rupanya Steve dan para pemburu daerah ini akan menjadikan Warren dan sandera lainnya menjadi target buruan. Lalu seorang serip sengklek berkata bahwa tiba saatnya mereka menggelar tradisi berburu yang setiap setahun sekali digelar. Karena kebo sudah langka, jadi mereka sudah lama menggunakan orang-orang bermasalah untuk dijadikan target buruan. Kemudian Sheriff menyuruh Warren dan keempat orang lainnya untuk berlari sekencang-kencangnya. Sementara Steve dan para pemburu terbaik daerah ini akan mengejar dan membunuh mereka. Di tengah kemeriahan acara, Bob yang merupakan warga sini menangis karena emaknya sudah tega menjadikannya target buruan. Akan tetapi, emaknya sudah masa bodoh dengan nasib anaknya. Karena bukan cuma jadi beban saja, si emak sudah muak karena Bob selalu minta dibeliin aerok. Dan tak lama kemudian, Sheriff si ketua panitia mempersilahkan para buruan untuk segera berlari. Saat acara dimulai, Steve membekali Warren minuman abok dan menyuruhnya menuju sebuah terowongan di perbatasan jika mau selamat. Di mana semua ini ia lakukan sebagai permintaan maaf atas perbuatannya kepada Warren. Setelah berlari cukup jauh, Pak Gembel yang sudah tidak kuat akhirnya pasrah jika memang ia harus mati. Lalu Warren memberikannya obat penenang. Kali aja Pak Gembel mati dengan tenang pula. Karena suara sirine sudah terdengar, berarti para pemburu sudah bisa melakukan perburuannya. Dengan terbunuhnya Pak Gembel, sebuah keluarga pemburu pun mendapatkan poin pertamanya. Di saat itu pula, Warren mengajak ketiga orang ini untuk berpencar agar menyulitkan para pemburu.
Sungguh tak diduga Bob malah membantu keluarga pemburu agar ia bisa selamat dan menjadi bagian dari mereka. Tapi sialnya, hadiah dari Bob malah keburu ditembak sniper yang ternyata adalah si penjaga toko. Dan ketika keluarga pemburu datang, mereka tak mungkin melewatkan Bob untuk mendapatkan poin lagi. Mach ein Foto. Mama. Mann, wen kümmert Hoch aus wie im Film. Untuk kedua kalinya, si sniper yang bernama Don mendapatkan poin lagi. Kemudian kita beralih kepada Warren yang sedang diburu Steve dan istrinya. Berkat perlawanan Warren, wanita ini pun akhirnya tewas di tempat. Sementara Steve pingsan setelah hidungnya membentur klakson mobil. Kemudian Warren buru-buru mencari sesuatu yang berguna di tengah serangan Don yang begitu menikmati acara ini. Karena Warren cukup gesit, Don yang sudah kehilangan jejak langsung mencari posisi lagi. Di sisi lain, Warren yang berhasil lolos langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam keadaan yang mencekam, tangan Warren malah kembali gemetaran. Parahnya lagi, ia sudah tidak memiliki minuman abok lagi. Lalu tiba-tiba, kedatangan si buruan bernama Billy membuat Warren tidak sendirian lagi. Kemudian Warren mengajaknya untuk menuju perbatasan Meksiko agar selamat dari kejaran para psikopat itu. Meskipun menurut rumor, perbatasan tersebut dihuni oleh para penjahat juga. Akan tetapi, Warren berharap mereka bisa meminta bantuan LSM hingga ia pun bisa menemui anaknya. Lalu kita kembali ke kota Bedford Flat, tepatnya di rumah seorang dokter Gelo, di mana sarjana jurusan psikopat ini sudah biasa mencincang dan menjadikan korban buruan sebagai bahan seblak shaker. Di kota ini pun sheriff mengumumkan bahwa acara tahunan mereka sedang mendapatkan masalah. Bukan hanya buruan yang kabur, Steve si pemburu pun mengalami cedera. Tapi sheriff berjanji jika berhasil menangkap Warren dan Billy, ia akan memberikan pertunjukan penyiksaan yang sangat menarik bagi warganya. Di sisi lain, Warren dan Billy telah berjalan seharian untuk menuju perbatasan. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan pos jaga Taman Nasional yang sudah terbengkalai. Mereka pun akan menjadikannya tempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanannya esok hari. Saat berada di dalam pos, Warren yang semakin gemetaran mencari sesuatu yang bisa membuatnya mabok. Was ist das? Ethanol. Untuk sementara, kondisi Warren membaik setelah menenggak larutan pestisida. Tapi keadaan yang berbeda dirasakan oleh Steve yang baru sadar dari pingsannya. Karena ia jelas tak terima ketika melihat istrinya tewas dengan jidat yang bocor. Verdammt nochmal allein! Di tengah kemarahannya, si dokter yang akan memberikan bius malah jadi pelampiasan Steve. Setelah kelilipan suntikan, dokter gak jelas ini pun akhirnya meninggoy. Kemudian Steve berniat untuk mencari Warren yang telah membunuh istrinya. Padahal Steve tidak tahu, Warren kini sedang menikmati racikan abal-abal yang baru ia temukan. Lalu tiba-tiba ia dan Billy seolah punya harapan saat mendengar panggilan seseorang di radio. Apalagi saat orang itu menyebutkan jika dirinya adalah seorang polisi hutan. Lalu ketika Warren meminta bantuan, orang itu menyuruh Warren dan Billy menuju sebuah menara radio. Kemudian Billy buru-buru mencari di mana keberadaan menara radio tersebut. Ich sehe nichts. Ternyata semua ini adalah tipuan dari keluarga pemburu yang akhirnya berhasil menembak mati Billy.
Den Mann mit dem gelben T. Dengan kecerdikannya, Warren berhasil menghabisi semua keluarga pemburu ini. Di hari berikutnya, Warren yang merupakan buruan terakhir melanjutkan perjalanannya menuju perbatasan. Tapi tak lama kemudian, ia melihat sekelompok orang yang sepertinya adalah para imigran gelap. Sementara orang-orang ini cemas karena menganggap Warren adalah seorang begal. Gaduh minuman abok, Pak. Para imigran pun merasa lega karena Warren cuma minta minuman haram saja. Akan tetapi, mereka yang tidak punya minuman seperti itu langsung melanjutkan perjalanannya. Di saat itu pula, Warren melihat bahwa orang-orang ini berjalan mengikuti sebuah tanda. Dirasa tanda tersebut adalah petunjuk jalur para imigran. Warren pun mencoba untuk mengikutinya. Ich werde nicht ruhen. Di sisi lain, Sheriff dan cucu bangornya sedang mencari Warren. Sambil beristirahat, Sheriff menceritakan jika tradisi ini sudah dilakukan sejak dirinya masih bocil dan doyan main lato-lato. Acara ini pun sengaja membuat orang-orang yang menjadi beban kota sebagai target buruan hitung-hitung mengatasi masalah orang tersebut. Begitupun dengan Steve yang dulunya pernah menjadi target buronan. Karena sebelum sembuh seperti sekarang, ia adalah seorang maniak alkohol dan pecandu komik sasetan. Namun Sheriff tak menyangka, Steve waktu itu berhasil sembunyi sampai acara perburuan berakhir. Ngomong-ngomong soal Steve, kali ini ia sedang menuju lokasi terowongan yang pernah disebutkan kepada Warren. Tanpa diduga sebuah jebakan mencaplok ceker Warren. Lalu siapa yang telah meletakkan jebakan tersebut? Dan inilah orangnya. Don pun terlihat happy saat melihat jejak kaki yang mengarah ke lokasi jebakannya. Saat ada kesempatan, Warren akan meledakkan peluru dengan menggunakan pisau. Setelah menjadikan tangannya pistol dadakan, Don si sniper abal-abal pun meninggoy. Kemudian Warren berusaha mencabut jebakan yang begitu sulit dilepaskan. Di hari berikutnya, kita kembali ke pencarian yang dilakukan oleh si Sheriff Gallo. Tak bosan-bosan ia mengabari warga Bedford tentang pencarian Warren dan juga Steve yang telah membunuh dokter mereka. Dan setelah pencarian yang panjang, akhirnya mereka menemukan Steve. Kemudian Sheriff menyuruhnya untuk menyerah dan mempertanggungjawabkan semua kelakuannya. Ya jelas saja, Steve menolak mentah-mentah. Habe ich mich vor euch Verrückten über... Großvater, ich schieße! Halt die Klappe! Di tengah kebrutalannya, Steve memberitahu warga tentang apa yang telah ia lakukan. Lalu ia menyuruh semua orang untuk menghentikan tradisi barbar ini dan mengembalikannya pada berburu hewan ternak seperti kebiasaan suku Indian dulu. Setelah meluapkan unek-uneknya, Steve yang sudah kalap akan mengeksekusi ketua dari tradisi psikopat ini. Singkat waktu, Warren akhirnya berhasil mencapai perbatasan Meksiko. Terlihat ia pun terharu dan berharap bisa selamat hingga bertemu dengan anaknya. Lalu ia teringat dengan terowongan yang pernah dikatakan oleh Steve. Tapi di mana ya? Lalu tiba-tiba Warren melihat tanda yang biasa dipakai oleh para imigran.
Akhirnya, Warren benar-benar menemukan terowongan yang ia cari. Di tempat ini pula, ia menemukan sisa minuman abok yang entah milik siapa. Akan tetapi, Warren yang ingin bertaubat mengabaikan minuman tersebut meskipun sangat menggiurkan. Sungguh tak disangka ternyata Steve sudah standby di terowongan. Lalu dengan santuinya Steve memburu Warren yang sudah semakin lemah. Komm, wir trinken ein! Karena Steve kehabisan pelor, ia akan bersenang-senang dulu sebelum membunuh Warren. Sag Cheese! Ende des Tunnels ein Licht ist, oder? Das letzte Mal. Saat Steve menawari minuman beralkohol, Warren pura-pura minum karena ia punya rencana untuk melakukan perlawanan. Sudah aja. Setelah Steve cuci muka pakai api sampai tewas, Warren kembali menghubungi rumah almarhum pacarnya. ¿Quién es? Ketika mendengar suara anaknya, sinyal HP malah ngilang. Tanpa diduga, Warren menjadi sasaran tembak dari kekejaman orang-orang jahat di perbatasan. Warren yang sekarat pun tidak menyangka perjuangannya untuk menemui anaknya malah berakhir seperti ini. Hizo encabronar a alguien muy bien. Tradisi peninggalan suku Indian ini awalnya memang acara tahunan berburu kebo sebagai hiburan bagi warga Bedford Flat. Namun ketika kebo sulit didapat, warga kota yang terpencil ini menggantikannya dengan manusia. Emang gak asal orang juga sih, karena mereka menjadikan orang-orang bermasalah untuk dijadikan target buruan. Tapi tetap aja salah kan? Tapi ketika Warren dijadikan target buruan, ia berhasil mengacaukan semuanya. Dan semua itu tidak terlepas dari perbuatan Steve. Meskipun ia kembali menjadi orang jahat, tapi Steve berhasil menghabisi Sheriff yang menjadi pimpinan tradisi psikopat ini. Sementara nasib yang dialami Warren bisa dibilang masih ngambang. Apakah dia tewas atau selamat dan berhasil menemui anaknya? Komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.